Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah praktik profesional, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan yang turut hadir menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama pada hari ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah presentasi topik dengan topik yang berjudul sepak bola, sepak bola sebagai alat persatuan bangsa. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Jatan Ardani, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, eh, akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana sebuah olahraga sederhana ini atau yang saya sebut sepak bola bisa menjadi sarana eh, yang luar biasa untuk menyatukan bangsa kita yang sangat besar dan beragam di Indonesia saat ini. Oke, oke. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Nah, Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ya, lalu ribuan suku, ribuan budaya. Namun dari keberagaman itu realitanya bukan menjadi suatu yang baik di negara ini. Justru realitanya keberagamannya yang ada di Indonesia ini seringkali menjadi suatu tantangan dan bahkan menjadi sumber konflik di Indonesia saat ini. Nah, di tengah kondisi itu muncullah satu elemen yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu semangat yang sama. Nah, apa itu? Apakah itu politik? Tentunya bukan. Apakah itu ekonomi? Tentang ekonomi di Indonesia? Justru bukan. Jika kita mau ngomong tentang politik, justru eh, yang menjadi sumber konflik di Indonesia salah satunya yaitu politik di Indonesia yang sampai saat ini eh, menjadi konflik atau menjadi sumber konflik di masyarakat Indonesia. Nah, lalu apa yang menjadi yang membuat eh, satu elemen itu yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu semangat yang sama? Jawabannya yaitu sepak bola. Nah, sepak bola ini menjadi suatu penyatu bangsa dan rakyat Indonesia saat ini. Jadi, jika orang bertanya, apa yang bisa menyatukan jutaan orang Indonesia dalam satu suara dan satu harapan yang sama? Jawabannya yaitu semangat sepak bola di Indonesia. Selanjutnya yaitu sepak bola sama dengan bahasa yang universal. Nah, sepak bola adalah bahasa yang bisa dibilang dimengerti semua kalangan. Artinya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pun eh, gampang mengerti tentang olahraga sepak bola sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena sepak bola itu bisa dimainkan di mana saja. Jadi tidak memerlukan eh, alat yang mahal, lalu membutuhkan fasilitas yang mewah. Yang terpenting adalah kita mempunyai sepak bola, baik itu di sepak bola yang terbuat dari plastik ataupun dari tiang karet, kita bisa mainkan di mana saja. Contohnya kita bermain di teras rumah kita, ya, di jalanan, ataupun di gang-gang sempit. Nah, eh, anak-anak ini contohnya bahwa anak-anak justru bisa bermain sepak bola di gang sempit, ya. Bahkan anak-anak di kampung pun bisa bermain bola di gang sempit dengan bola plastik saja. Jadi sepak bola ini bisa dimengerti dan mudah untuk dimainkan sebenarnya.
Nah, dari permainan ini kita menciptakan kebersamaan, semangat gotong royong, dan tentu saja itu membuat kegembiraan di diri kita masing-masing. Dan itulah kekuatan dari sebuah olahraga sepak bola. Jadi sepak bola ini tidak melihat siapa kita dan dari mana kita berasal, tapi menyatukan kita dengan satu bahasa yang sama, yaitu bola. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu eh, nilai-nilai dalam sepak bola. Nah, sepak bola ini juga mengajarkan kita banyak hal tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Eh, Nilai yang pertama yaitu sportivitas. Sportivitas artinya di dalam sepak bola, di dalam suatu pertandingan, menang atau kalah itu adalah hal yang biasa. Yang penting adalah bagaimana kita menghormati lawan kita dan tetap menjaga semangat fair play kita di atas lapangan. Nah, jadi eh, sepak bola ini mengajarkan untuk menang dengan rendah hati dan kalah dengan menerima dengan lapang dada. Seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada eh, toleransi dan keberagaman. Nah, setiap tim pastinya terdiri dari individu dan karakter ataupun latar belakang dan keahlian mereka yang berbeda-beda. Contohnya misalkan ada pemain yang mempunyai keahlian dalam ahli menyerang atau mencetak gol. Lalu ada pemain yang mempunyai keahlian dalam hal bertahan agar bola tidak kebobolan pada tim mereka. Lalu ada juga pemain yang mempunyai keahlian dalam hal uh, memberi umpan bola, seperti itu, mempassing bola kepada teman-temannya, seperti itu. Nah, uh, dari sebuah keahlian yang berbeda-beda itu, tapi dari berbeda itu, justru dari situlah kekuatan dari sebuah tim itu akan muncul. Nah, dalam satu tim itu, yang saya bilang tadi bahwa walaupun mereka mempunyai keahlian yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, tapi coba deh, saya beri contoh. Kita bayangkan ketika uh, saya adalah seorang pemain sepak bola yang ahli dalam menyerang. Nah, bayangkan jika kita mempunyai teman satu tim yang mempunyai ahli dalam uh, mengumpan bola. Nah, kita bisa bayangkan ketika teman kita mempunyai kalian dalam mengumpan bola dan dia bisa mengumpan bola ke saya yang ahli menyerang. Nah, pada saat itu nantinya saya leluasa untuk mencetak gol, ya. Justru aja. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam satu tim itu, walaupun kita mempunyai keahlian yang berbeda-beda, tapi justru dari situlah kekuatan dari tim kita itu akan muncul. Lalu yang ketiga di sini ada kerja sama tim. Nah, kerja sama tim ini maksudnya adalah tidak ada satu pemain pun yang bisa memenangkan suatu pertandingan sendirian. Bahkan pemain hebat seperti Messi atau Ronaldo tetap butuh rekan satu tim. Ini contohnya pemain-pemain hebat yang ada di dunia sepak bola saat ini yaitu seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ya Neymar Junior, ya masih banyak lagi pemain-pemain hebat atau yang saat ini sedang berkembang yaitu seperti Lamine Yamal atau Kylian Mbappe, ya Vinicius, ya banyak lagi. Tapi saya kasih contoh dari tiga pemain yang sudah sangat terkenal, bahkan bisa dibilang saat ini adalah greatest of all time. Ya, mereka ini juga tidak bisa memenangkan suatu pertandingan jika mereka tidak membutuhkan kerjasama tim. Artinya mereka membutuhkan uh, tim yang solid, mempunyai tim yang bagus agar nantinya bisa bekerja sama untuk menjadi yang terbaik. Nah, terus selanjutnya saya menjelaskan lagi bahwa
Di nama-nama pemain besar ini seperti Cristiano Ronaldo, Messi, dan Neymar ini, mereka ini justru juga berasal dari negara yang berbeda-beda, berbicara bahasa yang berbeda, dan mempunyai budaya yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang menyatukan kita sebagai penggemar sepak bola atau penggemar eh, pemain-pemain ini, yaitu di mana kita terasa kagum terhadap semangat juang dan keahlian mereka. Keahlian mereka seperti Cristiano Ronaldo yang ahli dalam shooting yang keras, ya, Lionel Messi dengan uh, free kicknya, lalu Neymar Junior dengan dribblingnya. Nah, kita merasa kagum terhadap semangat juang dan keahlian mereka. Nah, ini membuktikan bahwa sepak bola uh, bisa melampaui batas negara ataupun suku dan agama untuk menyatukan kita semua di suatu negara seperti itu. Selanjutnya, eh, membangkitkan nasionalisme. Nah, membangkitkan nasionalisme yaitu yang pertama itu suasana saat timnas Indonesia bertanding. Ya, kita bisa bilang bahwa tidak ada momen yang lebih membangkitkan semangat nasionalisme daripada saat kita menonton timnas Indonesia bertanding. Lalu yaitu lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama, ya. Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama di stadion, ketika bendera merah putih dikibarkan, ketika gol itu tercipta dan sorakan air mata yang haru mengalir, itulah bisa dibilang momen kebersamaan yang tidak dibuat-buat. Justru itu bisa dibilang alami yang terjadi pada diri kita, yang mungkin saja tidak biasa terjadi pada diri kita sendiri. Jadi itu secara alami membangkitkan nasionalisme kita. Lalu, uh, lalu dalam suasana seperti itu juga kita seringkali uh, tiba-tiba semua perbedaan yang pernah kita alami itu menghilang. Kita semua menjadi satu, yaitu Indonesia. Nah, sepak bola itu juga tidak butuh pidato-pidato politik, ya, untuk menjatuhkan kita. Jadi sepak bola hanya bekerja sebagai secara emosional dan menyentuh hati rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu sepak bola sebagai simbol persatuan, ya. Pastinya sepak bola ini yaitu adalah sebagai simbol identitas yang kolektif bagi Indonesia, ya, di mana sepak bola menyatukan supporter dari seluruh penjuru negeri, baik itu uh, rivalitas yang ada di Indonesia, misal supporter Persija, Persib, Arema, ataupun PSS Sleman dan yang lainnya. Justru pada saat mereka menonton timnas Indonesia, rivalitas fans mereka itu tiba-tiba menghilang karena untuk mendukung timnas Indonesia. Bahkan juga orang yang tidak mengikuti dunia politik pun akan larut ketika timnas bermain. Ya, baik atau yang beberapa bulan lalu itu yaitu dalam kualifikasi Piala Dunia, ya. Kita bisa lihat stadion bergemuruh, stadion Gelora Bung Karno full untuk mendukung timnas Indonesia seperti itu. Dan juga sepak bola juga ini menjadi ruang positif kita untuk menyalurkan semangat kebangsaan yang ada dalam diri kita seperti itu. Jadi sepak bola ini juga mudah diterima dan dirasakan oleh semua orang, baik itu mulai dari anak-anak, ya, sampai orang tua dan yang muda, ataupun wanita pun juga suka mudah menerima atau merasakan atmosfer dari sepak bola. Oke. Terakhir yaitu teman-teman bahwa saya mau menyampaikan bahwa sepak bola ini bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah suatu media untuk kita belajar, menjadi suatu media yang untuk mempersatu kita dan mencerminkan nilai yang ada dalam kehidupan kita. Ya, lalu di dalamnya juga di sepak bola juga ada yang namanya kita disiplin, kerjasama, pengorbanan, dan semangat juang yang
tinggi. Jadi, mari kita jadikan sepak bola ini eh, sepak bola bukan cuman sebagai cermin kehidupan berbangsa, yaitu bersatu dalam suatu perbedaan, berjuang bersama, ya, lalu menjaga semangat Garuda di dada. Karena seperti yang sering kita dengar, bahwa sepak bola bisa menyatukan kita. Garuda di dada, semangat di jiwa. Seperti itu. Oke, eh, sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak, dosen, dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf kurangnya, semoga eh, topik yang saya bahas ini bisa mempersatukan kita semua dengan cara eh, dengan bahan atau alat yaitu sepak bola. Semoga prestasi saya ini bisa menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini ada pada persatuan kita. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan, kurangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.